Shalom kekasih Tuhan. Dengan sukacita saya selaku Gembala GBI Keluarga Matraja di Kota Bontang mengucapkan selamat Hari Natal. Spesial banget hari ini 25 Desember 2022. Kepada Anda dimanapun Anda berada, khususnya Bontang dan Jambi, saya mengucapkan selamat Hari Natal. Dan saya percaya lewat Natal ini pasti kita ingin mendapatkan makna atau pesan Tuhan buat kita memiliki kegairahan dalam menjalani hari-hari yang akan kita jalani di tahun 2023 mendatang. Dan saya percaya di tahun yang akan datang kita pasti ingin mengalami promosi, kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang lebih meningkat, rumah tangga lebih bahagia, serta masa depan yang kita impikan terjadi, kebahagiaannya, penggenapannya, sukacitanya di tahun 2023. Itulah kehidupan disebut dengan next level. Dan saya percaya untuk mencapai ke sana ada satu semangat Natal yang Tuhan taruh di hati saya supaya jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya di Bontang dan di Jambi, boleh memahami. Inilah rahasia yang terjadi dalam kehidupan Yesus, bahkan kehidupan orang-orang yang ada dalam peristiwa Natal pertama pada sejarah abad di dunia ini. Di mana lewat pesan Natal saya mendapatkan kesan bahwa Natal selalu bicara tentang hati hamba. Hati hamba selalu bicara tentang bagaimana kita bisa belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan sesama, dan kerendahan hati kita membuat Tuhan memberikan perkenanan untuk Dia mengangkat kehidupan kita. Dan saya percaya itulah kehidupan yang Tuhan sedang cari dalam kehidupan ini. Orang-orang yang memiliki kerendahan hati, hati hamba. Dan di dalam Alkitab, dalam Natal pertama ada 3 unsur yang mencatat tentang bagaimana kerendahan hati itu menjadi sebuah kehidupan awal peristiwa Natal pertama. Yang pertama tercatat dalam Lukas pasal yang pertama ayat 38. Ya, kehidupan seorang dari namanya Ibu Yesus yaitu Maria yang dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ternyata Maria sebagai seorang perawan suci pada waktu itu memiliki sebuah tekad untuk berkenan di hati Tuhan. Dan salah satunya adalah dia harus menanggung resiko dari bagaimana ketika dia masih perawan, dalam keadaan masih pertunangan, harus hamil oleh karena kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Dan itu secara manusia resikonya sangat besar sebagai adat wanita Yahudi. Dia harus dirajam dengan batu kalau sampai ketahuan berzina dan segala macam. Tapi dia siap menghadapi resikonya. Dia berkata apa? Aku ini hamba Tuhan. Tanpa Maria yang memiliki hati hamba, nggak bakal ada peristiwa Natal. Natal pertama dimulai dari seorang wanita yang memiliki hati hamba, yang rela melakukan apa menjadi kehendak tuannya. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu nanti di tahun yang akan datang, akan ada banyak kehendak-kehendak Allah yang sepertinya tidak sesuai dengan kerinduan kita. Sepertinya nggak cocok dengan kemauan kita. Tetapi Tuhan meminta kita supaya kita bisa belajar mengerti arti hidup yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara setuju dengan apa yang Tuhan kita mau karena kita adalah hambanya. Itu sebabnya saya berdoa supaya setiap saudara dan saya bisa berkata kepada Tuhan, hari ini saya mau belajar untuk mengerti kehidupan yang dipersembahkan dengan memiliki hati hamba. Karena ada banyak hal yang saya tidak suka, ada banyak hal yang saya tidak mau, ada banyak hal yang saya tidak inginkan. Tapi diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Seperti misalnya mengampuni, memberi dan menabur, kemudian Anda berbuat baik, kemudian Anda meluangkan waktu untuk lebih karib dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, baik di gereja maupun di rumah. Daging kita nggak mau, tapi Tuhan suruh Anda melakukannya. Ayo miliki hati hamba tahun depan, supaya promosi Tuhan datang dalam hidup saudara. Karena Anda mau melakukan kehendak Allah yang daging kita nggak suka, resikonya banyak, tapi kita berkata, Tuhan, aku mau memiliki hati hamba. Yang kedua adalah orang Majus. Dikatakan dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, tekad bulat dari orang-orang Majus dari negeri Babilonia atau negeri sekitar wilayah Irak begitu menuju ke Israel beribu-ribu kilometer. Berbulan-bulan mereka menjalani hari mereka untuk mencari bayi Yesus. Dan dia dikatakan untuk menyembah dia. Orang cendekiawan seperti orang Majus mau menyembah Yesus pada masa itu adalah hal yang konyol. Yang mampu membawa dia bisa menyembah dan dengan tekad menyembah bayi Yesus atau anak Yesus pada waktu itu adalah kerendahan hatinya sebagai hati hamba. Orang Majus meninggalkan teladan hati hamba. Dia rindu untuk betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk mengikuti tanda sang bintang bahwa ada raja segala raja yang dilahirkan, dan itulah yang diberikan kepada orang Majus. Dia memiliki hati hamba menyembah Tuhan. Ternyata hati hamba adalah salah satu wujud menyembah Tuhan. Kalau kita berkata saya menyembah Yesus tapi sombong, congkak, angkuh, kemudian tidak suka merendahkan diri dan tersinggungan, Anda belum punya sikap hati sebagai hamba.
Sikap hati hamba adalah dia menyerahkan hak-haknya kepada tuannya untuk semua peristiwa yang diizinkan terjadi. Yang ketiga adalah Yesus sendiri. Dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus yang adalah Tuhan. Dari mana saya tahu dia Tuhan? Malaikat berkata pada waktu dia dilahirkan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan dilahirkan sebagai seorang manusia pada waktu itu. Dan menarik sekali, dalam kapasitas sebagai manusia, dia merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi rupa sebagai seorang hamba. Dan luar biasa, dia mau lahir di kandang, dia mau dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di palungan, dan keluarga sederhana Yusuf dan Maria. Dan dia tidak pernah komplain dengan hal itu. Kenapa? Karena hati hamba dan kehidupan Yesus sungguh luar biasa. Hari ini Bapak Ibu belajar seperti Yesus. Tidak pernah komplain dengan segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi. Pahit, getir, asam, manis yang kau jalani dalam hidupmu, belajar setuju dengan Allah, karena itu adalah ekspresi hati hamba. Karena Natal tidak akan pernah bisa mendatangkan kebahagiaan selama ada kesombongan, selama ada komplain, selama ada omelan dalam diri kita, karena kita nggak punya hati hamba. Tapi kalau nggak punya hati hamba, lihatlah baik-baik. Ketika engkau setuju dengan Tuhan untuk semua peristiwa yang tidak enak terjadi, diizinkan Tuhan terjadi dalam pelayanan, pengembalaan, keuangan, keluarga, finansial, studi, dan pergaulan saudara, kau sedang setuju dengan kata Tuhan apa yang kau mau dan kau mau nurut, Bapak Ibu. Lihat baik-baik, teladan Maria, orang Majus, dan Yesus, di mana mereka belajar menunjukkan kepada kita hidup yang rendah hati. Promosi Tuhan berikan kepada tiga oknum ini, Maria, orang Majus, dan Yesus. Bagaimana mereka ditinggikan Tuhan dan mengalami yang namanya promosi daripada Tuhan. Selamat menyambut Natal. Tidak ada Natal tanpa hati hamba. Itu sebabnya lewat Natal kita belajar hati hamba. Sabar, jangan tersinggungan, belajar setuju dengan Allah, jangan mudah komplain. Pesan Natal bagi saudara. Selamat menyambut Natal dan selamat menikmati hari yang bahagia di bulan Natal ini. Tuhan berkati. Haleluya. Shalom.